Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadila Budi Ardiansyah dengan NIM G0024-149 dari kelompok A8. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi blok 2.1, yaitu OGM, OGF, dan juga sistem uropoetika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai OGM. Jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Baik, mekanisme ereksi dimulai dengan stimulasi atau rangsangan, di mana ereksi dapat dipicu oleh stimulus seksual, baik itu rangsangan fisik seperti sentuhan, maupun psikologis seperti pikiran, imajinasi, atau visualisasi. Setelahnya, sinyal diterima hipotalamus dan di hipokampus lalu diproses. Berikutnya akan teraktivasi sistem saraf parasimpatif, di mana impul dari sistem saraf pusat seperti hipotalamus dan hipokampus dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 dan 4. Setelahnya akan terjadi ereksi. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya ereksi? Efren oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis menyebabkan relaksasi otot polos corpus cavernosus penis dan dilatasi arteri helicinae dalam corpus cavernosum. Darah masuk mengisi cavernae menyebabkan tunika albuginea merenggang. Nah, vena-vena yang menembus tunika airnya terjepit sehingga darah tidak bisa keluar. Aliran keluar dari jaringan erektil menjadi terhambat sehingga tekanan internal meningkat yang menciptakan atau membuat panjang dan diameter penis bertambah. Lalu penis berada dalam posisi ereksi. Berikutnya adalah ejakulasi. Proses ejakulasi melibatkan serabut saraf simpatis, khusus segmen lumbal 1 dan hingga 3. Proses ejakulasi terdiri dua tahap, yaitu emisi, di mana pada proses ini terjadi transmisi cairan dari cairan semen ke dalam uretra. Berikutnya adalah ejakulasi. Pada ejakulasi merupakan tahapan di mana keluarnya cairan semen dari ostium uretra eksternum. Bagaimana mekanisme terjadinya ejakulasi? Nah, mekanisme terjadinya ejakulasi adalah reseptor atau rangsangan pembawa jaras afferent oleh nervus pudendus. Kemudian terjadi pemrosesan pada sistem saraf pusat oleh serabut simpatis segmen lumbalis 1 hingga 3 yang memberikan efek berupa proses emisi. Nah, pada proses emisi ini, dinding ductus deferens berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulba uretras berkontraksi, sphincter vesika urinaria juga berkontraksi. Berikutnya, terjadi proses ejakulasi yang menyebabkan kontraksi arteri helicinae, sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbus spongiosus dan musculus ischiocavernosus, sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Nah, lantas apa yang membedakan ereksi dan ejakulasi? Seperti yang saya sebutkan tadi, mekanisme ereksi itu dikendalikan oleh sistem saraf parasimpatis, sementara ejakulasi dikendalikan oleh sistem saraf simpatis. Nah, sistem saraf parasimpatis yang bekerja pada mekanisme ereksi itu adalah sistem saraf parasimpatis sakral 2 dan 2 sampai 4. Sementara pada ejakulasi yang bekerja adalah sistem saraf simpatis segmen lumbal 1 hingga 3. Baik, kita bergerak ke soal berikutnya. Jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Baik, berikut mengenai organa genitalia feminina eksterna. Dari gambar terdapat beberapa struktur. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis itu merupakan area kulit menonjol yang menutupi simfisis osis pubis. Ia ditutupi oleh pubis atau rambut pubis. Terbentuk dari jaringan lemak subkutan. Nah, di masa sebelum pubertas, dia memiliki bentuk datar dan labia minora belum terbentuk sempurna. Di masa remaja, ia lebih menonjol dan pubis mulai tumbuh. Sementara di masa menopause, pubis menipis dan labia mengalami atrofi. Pada wanita, pubis hanya berjalan hingga ke perineum. Sedangkan pada pria, dapat meluas hingga ke umbilicus. Nah, struktur berikutnya adalah labium mayora atau labium majus. Labium mayora merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudo-dorsal dari pons pubis dan membentuk tepi lateral suatu visura yang disebut
rima pudendi atau pudendal cleft yang merupakan muara dari vagina dan uretra. Labia mayora yang akan membentuk batas lateral dari vulva secara tidak langsung turut melindungi klitoris, OE, dan orifisium vagina. Labia major sendiri homolog dengan skrotum pada pria. Setiap labium memiliki dua permukaan, yaitu aspek interna dan aspek eksterna. Di aspek interna, dia memiliki permukaan yang halus, berwarna merah jambu, dan tidak berambut. Sementara di aspek eksterna, dia mengandung kulit berpigmentasi, glandula sebasia, dan ditutupi oleh pubes. Di antara kedua permukaan tersebut, terdapat jaringan lemak, jaringan ikat longgar, otot polos yang dia homolog dengan musculus dartos, pembuluh darah, saraf, dan juga kelenjar. Pada permukaan bagian anterior, terdapat akhiran dari ligamen rotundum dari uterus. Ke arah anterior dan posterior, labia majora dexter et sinister akan saling bertemu, membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Berikutnya adalah labium minora atau labium minus. Labium minora merupakan pelipatan atopika bulat yang tidak mengandung lemak dan kulit, yang tidak berambut dan terletak di antara kedua labia majora. Labia minora membatasi bagian lateral dari OE dan orifisium vagina. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora dextra et sinistra akan berhubungan membentuk frenulum labia minora atau forceps. Ke arah anterior setiap labia minora terbagi menjadi lapisan atas dan juga bawah. Lapisan atas berjalan di atas klitoris, membentuk pelipatan yang saling bertemu, membentuk tutup dari glans klitoridis disebut prepucium klitoridis, sementara lapisan bawah berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum klitoridis. Terkadang pelipatan labial tambahan atau labial tertium dapat ditemukan pada satu atau kedua sisi di antara labia minora dan labia majora. Nah, berikutnya adalah klitoris. Klitoris merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pada pria. Terletak di bawah commissura labiorum anterior dan interior terletak di bawah commissura labiorum anterior dan di anterior dari OE. Ujung bebas dari klitoris disebut glans klitoridis, yaitu sebuah tuberkulum atau penonjolan halus kecil yang membulat dan mengandung lapisan epitel yang memiliki sensitivitas tinggi, penting untuk respon seksual. Klitoris terdiri atas dua crura klitoridis, dua corpora cavernosa, dan satu corpora cavernosum glandis. Dua crura klitoridis melekat pada rami osis pubis dan membran perineal, dan akan menjadi origo dari musculus ischiocavernosus. Dua corpora cavernosa klitoridis dibentuk oleh jaringan erektil yang tertutup oleh lamina yang padat dari membrana fibrosa. Keduanya dipisahkan oleh septum pectiniform fibrosum yang nantinya akan membentuk ligamen suspensorium klitoridis yang melekat pada simpis pubis bagian posterior, dan satu corpus cavernosum glandis yang disebut glans klitoridis. Berikutnya adalah vestibulum. Vestibulum sendiri merupakan ruang yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara ostium uretra, ostium vaginale, dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Nah, ostium uretra externum dia terletak 2,5 cm di dorsal dari glans klitoridis dan tepat di ventral vagina. Terdapat muara ductus glandula parauretralis atau glans can pada batas lateral uretra. Orifisium vagina merupakan suatu lubang di linea mediana di sebelah kaudal dan dorsal dari OE yang ditutupi oleh himen. Apa itu himen? Akan kami jelaskan setelah ini. Dan dua muara ductus glandula vestibularis mayor Bartholin. Kelenjar yang vestibularis mayor Bartholin merupakan kelenjar yang tersusun atas jaringan tubul asiner yang menghasilkan cairan lubrikans apabila terstimulasi oleh rangsal seksual atau dopamin. Nah, pada wanita yang belum melakukan koitus, pada umumnya terdapat selaput mukosa kayak pembuluh darah yang disebut himen. Himen adalah suatu plikat tipis dari membrana mukosa yang terletak pada orifisium vagina. Himen mempunyai bentuk yang bermacam-macam, antara lain himen anularis, himen septat, terus juga ada himen cerebriform, dan juga himen fimbriatus dan himen imperforatus. Apabila himen telah ruptur, akan terlihat penonjolan kecil-kecil di pinggir vagina yang disebut caruncula hymenalis. Nah, antara himen dan frenulum labia minora terdapat cekungan yang disebut fossa navicularis atau
fossa vestibuli vagina. Berikut merupakan gambar dari variasi himen dan ada satu klinis yaitu imperforata himen di mana himen tidak berlubang sama sekali. Baik, kembali ke OGF eksterna, berikutnya adalah bulbus vestibuli. Bulbus vestibuli berada pada setiap sisi vestibulum vagina. Bulbus ini merupakan dua perpanjangan massa dari jaringan erektil dengan panjang 3 cm, yang mana sisi orifisium vagina bersatu di depan oleh commissura bulborum parsing intermedia yang sempit. Ujung posteriornya membesar dan bersinggungan dengan gland vestibularis mayor. Facies profunda bersinggungan dengan lamina superficialis diafragma urogenital, sedangkan permukaan superficialnya ditutupi oleh musculus bulbus sponiosus. Bulbus ini homolog dengan bulbus penis pria. Dan OGF eksterna yang terakhir adalah glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Glandula ini homolog dengan glandula bulbouretralis pada pria. Tersusun oleh dua massa yang kecil, bulat, berwarna kuning kemerahan, yang terletak di kanan kiri dari orifisium vagina dan bersinggungan dengan tepi posterior dari massa lateral bulbus vestibuli. Setiap glandula mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora. Berikutnya adalah neurovaskularisasi dari organa genitalia feminina. Yang pertama, arteri. Vaskularisasinya itu divaskularisasi oleh arteri pudende interna beserta cabangnya seperti arteri perinealis, arteri bulbovestibuli, arteri dorsalis clitoridis, dan juga arteri profunda femoris. Berikutnya vena. Venanya ada vena pudenda extra yang bermuara pada vena sapena magna. Terus ada vena dorsalis clitoridis profunda yang bermuara pada vena pudenda interna. Yang ketiga ada vena dorsalis clitoridis superficialis yang bermuara pada vena sapena magna. Berikutnya mengenai nodus limfatikanya. Maaf, saya salah ketik di situ. Jadi nodus limfatika dari organa genitalia femina externa ada nodus limfatika inguinalis superficialis, nodus limfatika inguinalis profunda, nodus limfatika iliaca externa, dan juga cloacae node. Sementara saraf-sarafnya atau inervasinya ada dua inervasi secara parasimpatis dan somatosensorik. Untuk parasimpatisnya adalah nervus cavernosi clitoridis yang berfungsi untuk ereksi, dan juga untuk somatosensoriknya ada nervus pudendus. Baik, kita bergerak ke soal ketiga mengenai jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, pertama-tama letak anatomis. REN merupakan organ peritoneal dengan glandula adrenal yang berada di bagian polus superiornya. REN terletak di dinding abdomen posterior setinggi sisi superior vertebra thoracalis 12 hingga inferior vertebra lumbal 3. Ren dexter terletak setengah vertebra lebih rendah dibanding ren sinister akibat adanya desakan lobus dexter hepar. Posisi polus superior yang dekat dengan diafragma membuat posisi ren turun 3 cm saat inspirasi. Nah, apa saja lapisan pembungkus ren? Dari profunda ke superficial, yang pertama itu adalah kapsula fibrosa. Dia merupakan lapisan yang meliputi langsung dan melekat erat pada permukaan luar ren. Ujung tertambat pada hilum renalis. Terus dia berperan dalam melindungi ginjal dari trauma dan infeksi. Lapisan kedua adalah lapisan perirenal fat atau corpus adiposum perirenal, di mana ia merupakan lapisan lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk ke dalam keluar ren. Berikutnya ada fascia renalis, merupakan lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, ren, dan glandula suprarenalis. Terdiri atas lamina anterior yang melingkupi aorta descendens par abdominalis dan vena cava inferior, serta lamina posterior yang menyatu dengan fascia musculus psoas major. Di margolaterales ren, kedua lamina ini menyatu dan melanjutkan diri sebagai fascia transversalis di dinding lateral abdomen. Dan lapisan yang paling superficial ada pararenal fat, atau disebut juga corpus adiposum pararenal. Dia merupakan lapisan lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral dari ren. Nah, apa saja fiksator dari ren? Fiksator dari ren itu ada 3, ada fascia renalis, arteri vena renalis, dan juga corpus adiposum. Fascia renalis sendiri mengikat ren ke dinding abdomen posterior,
Sementara korpus adiposum yang tadi saya sebutkan ada perirenal fat dan pararenal fat, dia menahan REN agar tetap berada di tempatnya. Nah, fiksator ini berfungsi agar REN tetap berada pada posisi dan tempatnya karena REN terikat lunak dengan diafragma sehingga saat respirasi dia akan ikut bergerak baik naik maupun turun. Nah, jika ada gangguan pada fiksator REN, misalnya terjadi pada orang yang mengalami penurunan berat badan yang mendadak yang membuat korpus adiposumnya berkurang drastis hingga menghilang, maka akan terjadi klinis REN di mana REN-nya itu akan bergerak-gerak atau disebut juga REN mobilis, atau bila berat, REN-nya bisa jatuh dan disebut REN ptosis. Berikutnya adalah topografi REN. Dari fasies anterior renalis, REN ini dipisahkan oleh sebagian struktur itu dipisahkan oleh selapis peritoneum dan sebagian lainnya berkontak langsung. Untuk bagian REN bagian dexter atau kanan, di superiornya itu terdapat glandula suprarenalis dextra dan juga hepar. Di medialnya ada duodenum pars descendens, sementara di inferiornya ada flexura coli dextra dan juga intestinum tenum. Sementara di REN bagian kiri atau sinister, di bagian superior terdapat glandula suprarenalis sinistra, ada gaster, dan juga dalien. Sementara di bagian medial ada pankreas dan juga flexura coli sinistra. Dan di bagian inferior ada jejunum. Nah, REN dexter merupakan area yang ditutupi oleh perineum, adalah area hepatika, dan yang bersentuhan itu dia bersentuhan dengan intestinum tenum. Sementara REN sinister adalah area dia akan berhubungan dengan area gastrika dan area renalis ditutupi oleh perineum membentuk bursa omentalis, dengan area jejunalis ditutupi oleh peritoneum membentuk omentum majus. Sementara fascia posterior-renalis dia akan berhubungan dengan struktur-struktur yang kurang lebih serupa, di mana di REN dexter di bagian superiornya ada diafragma dan juga fasies anterior costa 12. Sementara di REN bagian sinister, dia di bagian superiornya juga ada diafragma dan juga fascia anterior costa 11 dan 12. Dan di bagian medial dan inferior dari kedua REN, dia itu akan bersinggungan dengan musculus dari medial klatra ada musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan juga musculus transversus abdominis. Berikutnya mengenai struktur anatomis. Secara eksterna, struktur anatomisnya ada fasies, margo, dan juga ekstremitas atau polus. Fasies REN sendiri terdiri dua fasies, yaitu fasies anterior renalis dan juga fasies posterior yang menghadap ke arah dinding abdomen posterior. Sementara untuk margo, REN memiliki dua margo, yaitu margo lateralis renalis yang bentuknya cembung dan margo medialis renalis yang bentuknya cekung. Margo lateralis renalis atau margo eksternal renalis itu dia bentuknya cembung, sementara yang margo medialis renalis atau margo internal renalis itu bentuknya cekung. Di bagian sentralnya terdapat hilus renalis. Apa sih hilus renalis? Hilus renalis merupakan setelah vertikal yang menjadi tempat masuknya arteri renalis, terus juga nervus dan pembuluh limfe, serta tempat keluarnya vena renalis dan juga pelvis renalis atau ureter. Urutan struktur yang melalui hilus renalis dari anterior ke posterior adalah vena renalis, arteri renalis, dan juga pelvis renalis atau disingkat VEP. Terus juga ekstremitas. Untuk ekstremitas atau polusnya, dia memiliki dua ekstremitas, yaitu ekstremitas superior dan juga inferior. Ekstremitas superior atau ekstremitas cranialis atau polus superior berbentuk bulat lonjong dan merupakan lokasi dari glandula suprarenalis. Sementara ekstremitas inferior atau ekstremitas caudalis atau polus inferior ukurannya lebih kecil dari ekstremitas inferior. Nah, sementara untuk struktur internalnya, dia apabila REN dibelah itu akan menjadi tampak dua bagian, yaitu bagian luar korteks renalis dan juga bagian dalam atau medulla renalis. Nah, substansia kortikalisnya kalau terdapat kolumna renalis atau kolumna renalis seperti ini yang merupakan struktur korteks renalis yang menjorok di antara piramides renalis yang berdekatan. Sementara itu ada juga arcus corticalis yang merupakan struktur yang menghubungkan antara kolumna renalis satu dengan lainnya. Berikutnya adalah vaskularisasi REN. Nah, jadi vaskularisasi REN itu dimulai dari aorta abdominalis, kemudian aorta abdominalis yang setinggi pertengahan vertebrae lumbal 1 dan lumbal 2 akan
bercabang menjadi arteri renalis dan masuk ke dalam hilus renalis. Nah, arteri renalis kan jumlahnya sepasang, yaitu arteris renalis dextra dan sinistra. Arteri renalis dextra mempunyai ukuran yang lebih panjang dibanding arteri renalis yang sinistra. Terus arteri renalis nanti akan bercabang lagi menjadi ramus anterior et ramus posterior atau arteri segmentalis yang akan masuk melalui hilus renalis lalu bercabang menjadi ramus primarius atau arteri lobaris yang menuju ke setiap piramidis renalis. Lalu dia akan menuju ke setiap kolumna renalis menjadi arteri interlobaris. Ketika arteri ini sampai di basis dari piramidis renalis, dia akan bercabang menjadi arteri arcuata yang akan berjalan sepanjang basis piramidis renalis, lalu akan bercabang lagi ke arah korteks renalis menjadi arteri interlobularis. Nah, arteri interlobularis ini akan menjadi arteri afferent glomeruli yang membawa darah ke glomerulus. Darah selanjutnya menuju ke glomerulus yang berhubungan dengan kapsul albumen membentuk corpusculum Malpighi untuk difiltrasi membentuk urin, namun tidak semua darah di glomerulus akan difiltrasi. Terdapat pula darah yang tetap mengalir dari glomerulus ke arteriole efferent glomeruli yang akhirnya berakhir di arteri rekta yang nantinya berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus-tubulus ginjal. Nah, itu mengenai vaskularisasi arteri. Kemudian nanti akan terjadi pertukaran darah pada ren yang dilakukan di glomerulus. Darah dari arteriole efferent glomerulus akan berjalan menuju glomerulus dan difiltrasi. Selanjutnya darah akan keluar melalui arteriole efferent glomeruli dan kemudian menuju vasa rekta dan berakhir mengikuti aliran vena. Nah, vena-vena di dalam ginjal itu mengikuti nama dari arterinya. Contohnya vena rekta, vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobaris, dan juga vena lobaris dan vena segmentalis. Vena venosa yang keluar dari ren adalah vena renalis dextra dan vena renalis sinistra yang akan bermuara ke dalam vena cava inferior. Pada vena renalis sinistra akan dimuarai juga oleh vena testicularis sinistra pada pria, vena ovarica sinistra pada wanita, dan vena suprarenalis sinistra dan vena communicans lumbalis ascendens. Pada ren, terdapat anastomosis antara arteri dan vena, yang disebut juga anastomosis arteriovenosa, seperti antara arteri dan vena di sinus renalis, antara vasa darah subcapularis, dan juga antara arteri interlobularis dan vena interlobularis. Berikutnya adalah limfatika dan inervasi. Limfatika dan inervasi dari ren itu ada plexus di dalam ren, plexus di subscapular, dan juga plexus di perirenal fat. Nah, aliran limfa ini nantinya akan bermuara di nodi aortici lateralis yang terletak di arteri renalis. Nah, apa saja inervasinya? Inervasi dari ren itu dibawa oleh plexus renalis, yang di dalamnya mengandung serabut aferen, simpatis, dan parasimpatis tentunya. Serabut aferen plexus renalis berjalan dari nervi splanchni thoracici, sementara untuk simpatisnya itu dari nervus splenicus major et nervus splenicus minor, sementara parasimpatisnya oleh nervus vagus. Nah, plexus renalis juga berhubungan dengan plexus testicularis. Nah, mungkin itu mengenai penjelasan dari materi organa genitalia feminina, organa genitalia maskulina, dan juga sistem uropaetika. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.